Sudah nyaman tentunya? Sudah. Gimana kabarnya Mbaknya? Kurang senang. Kurang senang, jadi ya, ada kita ya. Iya betul. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak ingin mengenal kamu lebih dulu ya. Siapa namanya Mbaknya? Perkenalkan Pak, nama saya Nanda Katika, bisa dipanggil Tika. Mbak Tika tadi ya. Wah, panggilnya Mbak Tika aja ya. Gak apa-apa. Mbak Tika alamatnya mana? Saya kebetulan asli Pati sih Pak. Oh, Mbak Tika Pati. Patinya kamu mana itu kalau Bapak boleh tahu? Patinya kota Pak, Oh, deket kota. yang banyak jual gandul-gandul itu. Oh, berarti itu apa namanya tuh? Tahu dong yang nasi itu kan dulu itu. Tahu. Suka berarti kan? Suka Pak. Orang Pati mana sih Pak yang nggak suka sama gandul? Ya, itu yang khas itu ya. Saya juga sering ke situ Bu. Kalau nasi dulu. Kalau ke Pati Pak? Atau mungkin hampir setiap hari? Kalau misalnya kalau ke Pati suka itu sama itu juga suka sama dapur rumah itu ya. Oh, restorannya? Restoran itu. Nah, banyak. Banyak kok Pak, itu mungkin salah satu restoran favorit di Pati sih. Kalau Bapak asalnya dari mana? Kalau Bapak sebelumnya itu asalnya dari Jepara. Tahu Jepara kan? Pernah dong mampir ke Jepara dulu? Pernah, tapi udah lama banget sih. Mana itu? Pantai-pantai itu? Iya betul. Bagus ya kan? Bagus. Nanti kalau kita liburan nanti ke nanti kan ke Jepara nanti boleh dong apa namanya itu nanti Bapak kabari itu ya apa namanya itu ya apa nanti dia bisa ngobrol dengan Bapak bisa lagi Boleh. nah, Kebetulan setelah liburan semester ini katanya saya mau ke pantai Jepara sih Pak. kita sebelumnya punya hobi atau enggak? Oh, kalau hobi kebetulan ada sih Pak. Apa itu kalau Bapak boleh tahu hobinya? Kalau waktu luang saya tuh sering dengerin musik gitu, sama nonton video horor kayak podcastnya Nadia Mara, terus Sarah Wijayanto gitu. Pokoknya yang horor gitu. Nanti kan sering ya nonton kayak film itu ya, horor itu ya. Emang nggak takut nggak? Awalnya sih takut Pak, cuma setelah nonton itu kok ada pikiran tentang takut itu kok mulai, oh ternyata hantu nggak bisa secara ini ya, bisa ada cerita sebenarnya kenapa dia meninggal gitu aja. Terus ketika nonton apa namanya itu selain hobi ada kegiatan yang lainnya seperti kayak kegiatan di rumah atau olahraga gitu. Kalau di rumah sih mungkin biasa cuma bantuin orang tua bersih-bersih rumah. Tapi sekarang saya kebetulan juga kuliah sih Pak. Oh, berarti kan kuliah. Gimana kalau Pak boleh tahu? Di UMK Pak, terus di IPB. Di Universitas Universitas. Iya betul. Kalau boleh tahu ketika berapa? Semester 5. Sudah semester Ya semester tengah 2. ya, semester tua ya tadi ya. Ambil jurusan apa Mbak? Kebetulan BK juga sih. Tuh, BK ya, berarti Iya. itu nanti bakal jadi sama kayak Bapak jadi kanselar gitu ya. Amin Pak, doanya aja. Ya. Sebelumnya itu belum apa selain kuliah ada kegiatan yang lain selain kuliah. Kalau kerja sebenarnya saya sudah beberapa kali melamar sih Pak. Di Kudus pernah, di Pati juga pernah, tapi sampai sekarang belum ada panggilan. Berarti kan pernah melamar pekerjaan gitu ya, tapi belum ada panggilan sampai sekarang. Belum. Kalau boleh tahu tuh berarti kan itu melamar pekerjaan apa? Biasanya sih saya sering di kayak kafe-kafe gitu Pak. Mungkin jadi yang kayak waiter juga nggak apa-apa. Atau mungkin kayak di saya pernah di depan kampus sih Pak, di yang jaga ST itu. Berarti kan itu pernah di situ, Tapi nggak keterima Pak. boleh terima. Jadi berarti kan itu pendidikan untuk misal sambil ingin bekerja di itu apa namanya itu kafe itu ya, jadi barista atau apa aja. Ya buat nambah-nambah ya uang Pak. Ya bagus itu Mbak. Oke.
sering download gitu naik apa di BK gitu atau enggak? Jarang sih Pak. Oh jarang ya, berarti kan anak BK ya? Kebetulan anak hari sih Pak. Kalau teman saya ya sering. Oh sering. Anak bolos, terus ribut di kelas. Iya. Karena semuanya berarti kan SMA saya di SMA 1. cuma satu Pati juga. Sama itu pernah. Iya pernah sekali. juga. Oh mungkin pernah ya. Waktu kayak bimbingan kelompok untuk menentukan bagusnya kalau nanti kuliah bisa jurusan apa ya. Jadi pernah ya kak itu kayak misal bertanya atau bermain pada gurunya kita dulu soal habis ini mau kuliah atau mau apa gitu ya. Kebetulan juga saya masuk ke BK kan disarankan sama guru BK saya. Gitu. Sebelumnya ketika itu apa namanya tuh ingin coba tanyakan terlebih dahulu. Tadi kan berarti kan ini kan pagi banget dengan sini dari pagi. Yang berarti kan sudah makan apa belum? Kebetulan sudah sarapan semua. Masih sarapan atau gimana gitu? Jadi punya energi dalam waktu ya. Pasti. Ya. Sebelumnya itu berarti kan apakah sudah tahu dari pengertian proses konseling? Kalau pengertian sendiri sudah tahu, tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi. Baik kami dapat akan menjelaskan ya. Di sini ketika proses konseling itu antara dua orang, yaitu ada terdiri dari konselor dan juga konseling. Nah, yang konselor itu memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam di konseling seperti dari adanya itu tentang semua masalahnya dan dapat melayani dan berusaha untuk menyelesaikannya. Paham nggak? Kita akan Paham Pak? Oke. Sebelum kita masuk ke sesi materi, kita terlebih dahulu. Ketika anak berapa ya? Kalau kita boleh tahu. Saya kebetulan anak satunya sih. Oh, berarti kan anak satunya berarti ya dari punya berapa saudara? Dulu sebenarnya pernah punya satu, tapi ketika bayi umur 2 tahun meninggal, tapi bukan di mati. Berarti kan dulu mau punya itu Kakak. tapi tidak gitu ya. Saya kan pasti sudah karena dia suruh menanggung semuanya ya. Ya, pasti. Apa ya apa orang tua Ya, yang besar sih. yang punya sebelum kita masuk coba kita dulu pada kita yang pernah berkonseling kayak seperti ini atau baru dari ini. Kalau konseling untuk tugas-tugas gitu sih pernah sih Pak. Cuma kalau untuk benar-benar untuk masalah yang saya punya baru ini. Tugas itu seperti apa? Kayak di kampus sih Pak, kayak buat video konseling tentang apa gitu, dengan teknik apa gitu. Tapi berarti kan sudah pernah ya konseling begitu ya. Nah, kan udah semester 5 pasti kan konseling. Kalau soal mau bercerita gitu dari dia. Iya. Sebelumnya ketika apakah sudah lebih tenang jika mau melakukan sesi konseling dan sebenarnya misal kayak ketika masih tegang atau gimana kan ketika kan nanti tidak nyaman untuk menceritakan semuanya akhirnya coba kita dulu Sudah sih. sudah alhamdulillah sudah. Sebelumnya kita masuk di konseling Bapak mempunyai waktu sekitar 25 menitan sampai 30 menitan apakah itu untuk berbagi kan? Cukup. Kebetulan nanti jam 12:30 saya juga ada kelas Pak. Oh berarti nanti habis ini berarti kan langsung kelas ya? Oke baik. Cukup ya berarti ya? Oke ya. Sebelumnya itu Bapak ingin menjelaskan asas-asas
konseling supaya berjalan dengan lancar proses konseling. Yaitu ada satu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu Bapak itu berkewajiban dan juga harus bisa menjaga semua permasalahan-permasalahan yang Mbak Tika ceritakan kepada Bapak, dan Bapak itu tidak boleh mendengarkan kepada orang-orang lain seperti kayak Bapak bilang orang-orang itu dari ini jadi dalam arti proses konseling ini itu aman, bersifat rahasia, bisa diulangi juga bisa dipakai. Kemudian kedua ada asas keterbukaan. Keterbukaan itu ketika bebas menceritakan semua apapun masalahnya ketika semua yang ada di ketika keluarkan kepada bapak ceritakan semua momennya dan ketika masalah keluarga dan juga berbaik lagi dengan cara terbuka, tidak boleh itu berbincang sekali maka bisa dipahami ketika Bisa. kemudian yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu seperti seorang konseling itu ingin berkonseling kepada konselor itu dengan keinginan diri sendiri diri konseling atau ada dorongan orang lain. Nah, artinya ketika ingin berkonseling seperti itu dari keinginan ketika sendiri atau ada dorongan dari orang lain. Dari keinginan saya sendiri, terus saya dengar dari teman ada kayak konseling gitu. Iya, jadi ketika itu ya apa namanya itu ingin konseling dengan keinginan sendiri dia dari dalam diri sendiri dia. Oke, baik. Ini kan berarti kan sudah apa namanya itu kalau saya sudah tahu nama saya. Belum. Oh belum ya. Baru tahu di alamat rumah. Oh jadi alamat saja ya. Tadi ya. Kan saya kan tadi kan hanya di chat aja ya, berarti ya pas ya ketika konseling itu ya, berarti belum tahu nama Bapak ya. Oke, Bapak kenalkan dulu ya nama Bapak. Jadi nama Bapak itu Muhammad Ibnu Sabilillah, seperti biasa dipanggil Pak Sabil. Tapi Mbak Tika kalau keberatan manggil Pak ya bisa manggil Mas atau Kak, itu ya Bapak ya, bisa nama aja. Oke, baik. Itu tadi Mbak nama saya dan juga tadi asas untuk proses konseling supaya berjalan dengan lancar. Apakah berarti kan bersedia untuk kaji mengerti asas kaji biar proses berjalan dengan lancar? Siapa? Baik, monggo bisa diceritakan apapun yang ada di dalam pikiran ketika yang diceritakan, tentunya silakan diceritakan. Saya coba hanya memahami dan juga nanti coba akan coba untuk mencari solusi untuk menangani permasalahan yang ketika akan. Jadi gini Pak, saya kan punya pacar, kebetulan sudah lama, sudah hampir 3 tahun lah hubungan kami. Tapi saya itu Katolik dan kebetulan dia itu Muslim. Kami sudah kenal, saya kenal orang tua masing-masing, saya kenal kedua orang tua dari yang bersangkutan, kedua orang tua saya juga kenal yang bersangkutan. Tapi memang dari awal kedua orang tua saya itu sudah menempatkan, kamu nak sama dia, nanti kalau misalnya udah mau nikah mau gimana, soalnya kan beda agama, kecuali kalau pacar saya mau pindah ke agama saya gitu. Berarti Mbak Tika ini mempunyai pacar tapi ternyata itu beda agama aja ya Mbak ya. Yang Mbak Tika Katolik, Muslim, dan yang pacarnya itu Muslim ya. Itu kalau boleh tahu pacarannya tadi selama berapa lama ya? 3 tahun. 3 tahun ya? Dari SMA kelas 12. Kalau boleh tahu itu pacaran dari mana? Sebenarnya dia kakak tingkat saya sih. Oh, kakak tingkat. Iya. Pas itu dulu di sekolah. Iya. Sebenarnya bisa dibilang klasik sih Pak, kayak di drama-drama gitu. Kalau
waktu itu saya lagi di perpu, terus nggak sengaja buku-buku dari saya kan kadang kan bantuin guru-guru gitu, disuruh minta ini tolong kasih ke ruang guru ya, taruh di meja saya. Waktu itu saya tuh nggak melihat kalau ada dia di depan saya, soalnya kan bukunya agak banyak. Ya udah, terus tabrakan itu dibantuin. Betul. Timbul rasa itu nggak ada ya. Seberapa berharga apa katanya banyak di mata banyak, Bapak boleh tahu? Boleh diulang apa pertanyaannya tadi? Seberapa berharganya Oh, berarti dalam pandangan banyak mata banyak sangat berharga. berharga. Karena saya kan baru pertama kali pacaran kan sama dia, soalnya selama hampir 20 tahun ini kan belum pernah terus ketemu dia. Nah, waktu itu saya nggak langsung pacaran sih Pak, 1 tahun saya deket sama dia. Kebetulan juga karena satu ekstrakurikuler, terus juga ya itu terus kenal. Dia juga tahu tentang suka duka saya dari saya kelas 12, berarti saya kelas 11 itu gimana cara saya belajar, terus kadang kalau liburan juga bareng dia gitu. Berarti itu ya, ada mbaknya tadi berarti itu ya, selalu memahami ketika ketika nggak nyaman karena gitu ya. Ya kayak itu tadi ketika katanya satu ekstrakurikuler itu kalau boleh tahu ekstrakurikuler apa mbak di sekolah dulu? Saya kebetulan dulu badminton sih Pak. Oh berarti kan sudah badminton. Suka banget. Sama kayak saya berarti. Bapak juga suka badminton juga. Sekarang oke baik, tadi kita ya. Kalau boleh Bapak tahu, maka ketika itu sudah tahu pacaran mbaknya itu muslim atau baru ini tadi atau baru kemarin dan sebenarnya pacaran atau gimana? Sebenarnya udah dari awal PDKT sih Pak, udah tahu muslim. Cuma ya namanya orang kasmaran atau lagi jatuh cinta tuh gimana Bapak pasti kan alah nanti aja lah untuk tantangannya ke depan tuh gimana. Tapi sekarang kan udah dia juga umurnya sudah lumayan, udah kerja juga. Jadi dari orang tua dia tuh udah, kamu kapan nikah nyusul kayak orang. Kebetulan dia 3 bersaudara Pak, dia yang paling kecil. Berarti dia tuh 3 bersaudara, dia paling kecil. Iya. Apakah itu hubungannya mbaknya sudah diketahui oleh orang tua mbaknya ataupun orang tua oleh pacarnya mbaknya? Sudah ya, berarti? ya, sudah dikenalkan masing-masing. Cuma belum sampai ke tahap lamaran belum. Oh betul, tapi cuma hanya bersilaturahmi ke rumah gitu ya. Kalau pas lebaran Ke rumah gitu. ya. Oke, baik. Kalau begitu apa mbak alat apa respon dari orang tua mbaknya ketika tahu kalau mbaknya itu non muslim gitu? Awalnya sih ya nggak yang kayak gimana ya Pak, ya menerima dengan baik. Cuma setelah itu kan dipikir lagi, kamu kan Katolik, pacar kamu kan muslim. Kalau nanti kamu misalnya sampai ke tahap yang serius, kamu mau gimana? Mau nikah secara apa, Katolik atau muslim gitu. Berarti tadi respon dari orang tua mbaknya ya itu adalah dengan nanti misal anaknya nanti akan mungkin Katolik atau muslim gitu ya. Kalau dari respon orang tua pacarnya banyak, Kalau dari respon orang tua pacarnya sangat baik, malah welcome sekali malah. oh berarti kalau sama mbak kita itu baik banget ya. Soalnya kan kakak-kakak dia kan laki-laki semua. Jadi dia pengen punya anak perempuan tuh ketika sama saya tuh, maksudnya dari menantu dia yang lain tuh sebenarnya senang, cuma ketika saya yang terakhir tuh kayak dieman banget gitu loh Pak. Boleh tahu apa yang mbak lakukan setelah putus cinta? Saya ketika itu benar-benar drop banget ya Pak, mana sudah lama hubungannya, terus
terus kok tiba-tiba putus cuma karena beda karena nggak direstui lah hitungannya berarti. Saya pernah hampir mengurung diri 3 hari di kamar. Jadi lebih kan pernah ya gitu kayak mengurung dalam arti Iya. ingin diri dulu gitu ya di kamar gitu ya selama berapa tadi kan? 3 hari. 3 hari. Terus ketika di sana tuh kayak ada bisikan-bisikan gitu loh Pak, untuk ayo celakai diri kamu, ayo bunuh diri gitu. Berarti ketika tuh ada seseorang yang ingin berbisik-bisik kayak kalau buat yang anak-anak gitu ya. Itu kalau Bapak boleh tahu itu bisik seperti ingin ketika Melukai diri gitu. jadi itu kayak seperti apa? Saya kan ada kayak cutter kecil di kamar itu Pak, saya pernah hampir begini di tangan itu. Dipisah tuh ya. Tapi ingat lagi ketika saya lagi nangis tuh kan di kamar saya pojokan kan kayak salib gitu ya Pak, kalau di Katolik kan ada kayak salib. Saya ingat itu kayak kok aku ngelakuin ini gitu, aku punya Tuhan, apa aku nggak ngomong sama kenapa aku nggak cerita sama Tuhan gitu. Tapi ketika mungkin karena ada rasa emosi dalam arti frustasi gitu ya, Takut gitu ya Pak. takut gitu ya, sehingga ketika itu ingin dibuat video dan orang oleh itu orang yang diskusi gitu ya. Iya. Kalau selain itu ada yang lagi yang membuat ketika tulis di atasnya Kadang kalau lagi kalau kuliah gitu, terus kan menurut saya kan kebetulan parkirnya di luar kampus. Pas lagi menyabrang tuh kayak ayo coba tabrakin kiri. Oh, berarti kan pernah kayak gitu. Ada rasa ingin Iya. menabrakkan diri ke Sama sih Pak, masih ada kayak bisikan-bisikan. itu berikan berbagi itu karena ada dorongan untuk membisikkan itu. Kan ketika pernah memikirkan kalau risiko anak misalkan Amit-amit gitu ya Pak ya. Pernah sih Pak, saya mikir masa ya mungkin karena hubungan saya sama dan sebagainya macam itu. Masa cuma karena satu laki-laki saya harus mengakhiri hidup gitu. Terus saya kan juga anak tunggal, harapan orang tua saya kan juga besar. Masa hanya karena dia saya mengakhiri hidup terus menyia-nyiakan apa saja yang sudah orang tua saya berikan. Selain tadi ketika kenapa kok ketika sampai ada pikiran seperti melakukan seperti itu kayak berat yang bisa membayarkan diri. Ya waktu itu saya stres Pak, terus kalut, terus merasa gak ada lagi yang bisa mengerti saya gitu. Berarti ketika itu merasakan tadi seperti ketika gitu ya, ketika merasa kayak sendirian terus Iya. gitu ya, ketika ingin mempunyai kayak teman gitu ya, Iya, bisa betul. untuk cerita itu tidak ada. Kalau boleh tahu itu ketika apa namanya itu selain itu tadi apakah ada lagi yang ingin kita lakukan setelah ketika terus pelajaran tadi? Enggak ada sih Pak, cuma setelah saya sadar kalau perbuatan yang seperti itu hampir mencelakai saya tuh, saya lebih mungkin terbuka ke teman-teman. Saya punya satu sahabat juga, kebetulan dia mulai di Semarang, datang juga cerita. Awalnya saya nggak mau cerita tentang masalah ini, terus saya pikir lagi nggak apa kali ya aku cerita ke teman itu. Akhirnya cerita, dia akhirnya ngajarin untuk misalnya ikut aku kayak ke kafe, nongkrong gitu, ketemu teman-teman yang lain gitu. Akhirnya oh iya aku nggak harus terpaku sama, nggak harus mendem semua ini sendiri. Ada teman-teman yang merangkul aku dengan baik, mendengarkan ceritaku dengan baik, mensupportku, entah diajak ke mana, ke pantai atau kemana gitu. Kalau berbuat tahu itu tadi teman dekatnya saja itu tadi tetangganya atau Kebetulan teman dari SD. oh itu dari SD tadi sudah
dianggap bagian dari sahabat sendiri gitu ya. Seperti kakak sebenarnya. Kakak sendiri gitu ya. Kenapa kok Mbak Tika tidak ikut karena Mbak Tika untuk ke level mes di Mbak Tika memilih untuk bergoyang di kenapa? Kalau orang tua saya kebetulan itu usianya sudah mulai gitu, sudah 70-an, 60-an. Jadi saya pikir misalnya ada apa-apa, misalnya amit-amit ada yang buruk gitu kan, jauh gitu. Kalau di sekolah kan biasanya bisa baik-baik pulang lagi. Mungkin kalau mau pas nanti kalau sudah semester 6-7 pas skripsian aja gitu. Oh, berarti kalau saya tahu Pak, berarti ketika itu berarti mau keinginan untuk ikut dengan temannya mereka tetapi dengan kondisi orang tua yang sedang itu mereka Ya terlalu jauh. mereka memilih untuk dekat aja. Berarti kan kalau tahu berarti kan pakai tahu masih. Nah, saya PP. Kalau berdiri maju ya. Maju. Berapa jauh dari mana ketika Kalau nggak macet sih bisa 30, tapi kalau macet 45. kemarin bercanda dia sama kerja itu apakah dari pagi apakah ada yang mengatakan pagi beberapa tuntutan lagi kalau masalah kita Saya rasa sudah cukup sih, Pak. Sudah merasa oke sih. ya berarti kita sudah masalahnya setelah kita semua yang sudah berpada Betul. masih kita makan kita ya ini kita tadi punya pacar yang kita selama berhubungan dan pacar kita selama 3 tahun ya dan ternyata kita itu sama pacar itu beda sama dia ya ketika memilih untuk berhenti sebelum gitu ya karena malam itu beda sama juga dari orang tua kita dan sama ya sebenarnya sama saling setuju kalau susah tidak tidak agama setuju tapi emang benar sih bapak juga secara bicara karena mereka sudah lanjut cinta nyaman sama tapi berdalam oleh tetapi agama berbeda sehingga ketika frustasi buang gitu ya sedih sehingga ketika ini menjadi kamar tetapi mungkin kalau ketika ada bisikan untuk melukai diri ketika nanti seperti ya Pak kakak nanti ya itu berarti kan sejarah juga ada bisikan kayak seperti makhluk sisi apa ini ketika itu mungkin jangan terlalu kesedihan yang ketika harus bisa merasa aman untuk supaya ketika itu merasa aman itu tidak harus bisa pada ketika melakukan kegiatan yang mencintai seseorang selalu dalam sekian terus sehingga kita itu karena kalau tadi kan disini oleh tadi apa malu yang tertentu dari ketika menerima tentu ini melakukannya tapi ketika saya menjadi bapak tapi
lebih baik. Misal nanti ketika sudah lama-lama kan tadi kita setelah melakukan karya tadi tidak dapat digunakan tadi kan ketika nanti kan bisa lepas berarti sudah on terus sudah. Nah kalau misal nanti ketika ini membuka keluar juga bisa tidak harus apa jadi seperti itu mungkin melakukan tadi ya melakukan kita pastinya kan persoalan ini kan banyak yang harus satu kali ini langsung selesai itu langsung selesaikan pekerjaan daripada juga untuk memahami kita dulu untuk waktu harus bisa biarnya yang saja agar Pak tahu kalau nanti ketika pada mana waktu prosesnya mana ketika proses seperti ini dan berikutnya ketika tadi itu ya pernah itu berterima kasih karena kita sudah percaya pada Bapak percaya untuk kita menjadi Bapak sebagai seorang bisa menjadi masalah-masalah kita Bapak juga terima kasih kepada kita mau menceritakan semua masalah kita tanpa berlebih jujur tadi ya Kita lega. Belum Bapak dengan waktunya sudah selesai. Bapak ini kesepakatan bisa nanti Bapak ini menjaga kita untuk sering lagi sisi berikutnya supaya Bapak ini nanti tahu bagaimana kalau kita sebagai anak sudah pertama itu agar Bapak bisa memantau itu itu evaluasi proses. Nah ketika kerja sekitar 1 atau 3 bulan boleh sedih nanti apakah ada kita ini di sini mau kemana? langsung ke kampus. Oh, ke kampus saja. Berarti kita ke kampus. Ada mata kelas siapa kan? Pak Agus, Pak. Oh, Pak Agus. Apa itu? Mata kuliahnya itu sering semua dikirim. Oh, pada jam berapa? Setengah 1 ya? Iya, setengah 1. Itu kita masih jauh datang jauh terpati ke sini. Saya juga mau terima kasih ke Bapak sudah mau mendengarkan cerita saya. Terus saya juga minta maaf kalau ada perkataan dari saya yang kurang berkenan dengan Bapak. Terima kasih ya Pak.